Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar, masih pada pembahasan risalah Haqquz Zawjaini, hak-hak antara suami dan istri. Risalah atau tulisan yang ringkas ini dari untayan kalimat-kalimat yang banyak memiliki hikmah dari Syekh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan kita telah membaca dari ucapan beliau hafizahullah ta'ala yang berkaitan dengan haqquz zauji, hak-hak suami terhadap istrinya, atau kewajiban istri terhadap suaminya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala pada poin pembahasan yang berikutnya, haqquz zaujati, hak dari seorang istri. Ini merupakan kewajiban dari suami untuk memperhatikannya. Dia berupaya untuk memenuhi dari kebutuhan istrinya. Kata beliau hafizahullah ta'ala, inna zauja rubbanus safinah wal qayyimu alal baiti wa kama anna lahu huquqan fa inna alaihi huquqan wa zaujul muslimu yataqarrabu ila Allah bi adai haqqi zaujatihi alaihi yuaddi haqqaha li'annahu ra'in 'alaiha. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata beliau hafizahullah ta'ala, inna zauja rubbanus safinah. Sesungguhnya keberadaan seorang suami di tengah keluarganya bagaikan rubbanus safinah, nahkoda, untuk bahtera. Itulah bahtera rumah tangganya. Dia seorang nahkoda. Dia mengarahkan dari bahtera rumah tangganya untuk menuju dari tempat persinggahan yang kekal lagi abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita pahami bahwa
perahu atau kapal yang berlayar di tengah lautan samudra yang luas, pasti ada rintangan, ada ombak, ada angin yang kencang, yang siap menghancurkan, menggulung dari kapal atau perahu yang lewat. Jadi seorang nahkoda sebagai pengemudi dari perahu, suami nahkoda untuk bahtera rumah tangganya, maka dia perlu ilmu agar dia dapat mengantisipasi segala dari problem yang akan dia hadapi ketika dia mengarungi lautan samudra yang luas di kehidupan dunia ini. Bagaimana dia mengarahkan rumah tangganya agar berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau nahkoda pada kapal, tentu dia harus memiliki ilmu. Dia yang menentukan kapal itu kemana arahnya. Ini kapal atau bahtera yang sifatnya berlayar di atas kehidupan dunia saja. Tapi kalau seorang suami, dia nahkoda untuk bahtera rumah tangganya, diharapkan bahwa rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang bahagia, selamat dari berbagai ujian dan cobaan sampai di negeri akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti harus lebih memahami dirinya, dia perlu untuk memiliki ilmu di dalam mengarungi dari samudra yang luas kehidupan dunia ini. Oleh karenanya sekali lagi kita ingatkan bahwa belajar menuntut ilmu itu sudah menjadi kewajiban, bekal bagi seorang muslim di kehidupan dunia ini. Apalagi kalau dia sudah menikah, ada tanggung jawabnya, ada anak dan istrinya, maka harus dia pikirkan hal tersebut. Bagaimana mereka bisa selamat di kehidupan dunia ini sampai di negeri akhirat. Itu kalau seorang suami jujur cintanya kepada anak dan istrinya. Dia tidak akan membiarkan rumah tangganya itu terombang-ambing dengan ujian dan cobaan yang bisa menghancurkan keluarganya. Jelas ya? Wal qayyimu 'alal baiti. Dan sosok seorang suami itu, dia adalah pemimpin di tengah keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang lelaki, dia penegak untuk para wanita. Dia pemimpin bagi istrinya. Itu sudah menjadi kaidah dan prinsip di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya sudah kita ingatkan, jangan sampai ya seorang istri yang justru menguasai dan mengatur kehidupan rumah tangga. Suaminya dia yang kendalikan. Ini sudah menyelisihi dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan ini sudah kita sebutkan dari poin pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Wa kama anna lahu huquqan fa inna alaihi huquqan. Sebagaimana ya seorang suami itu dia memiliki hak-hak. Sudah kita bacakan dari untayan-untayan kalimat yang disebutkan oleh beliau hafidhahullah ta'ala tentang hak-hak dari seorang suami. Maka kata beliau hafidhahullah ta'ala, ketika suami memiliki hak, maka harus dia tahu bahwa dia juga memiliki tanggung jawab yang dia tunaikan untuk istrinya. Ini harus dia sadari. Jangan sampai ada seorang suami yang hanya sibuk untuk agar hak-haknya itu terpenuhi, tapi kewajibannya dia terlantarkan. Sebaliknya juga, jangan sampai ada seorang istri yang hanya menuntut haknya saja, tapi kewajibannya dia terlantarkan di tengah keluarganya. Jadi harus adil dalam hal tersebut. Yang paling utama, yang paling pokoknya adalah dia tunaikan kewajibannya.
Karena kapan dia terlantarkan dari kewajibannya, dia pasti berdosa. Kalau dia seorang suami, dia tidak tunaikan kewajibannya kepada istrinya, itu namanya zalim. Dan itu pasti dosa. Tidak perlu dia terlalu menuntut dari haknya. Haknya itu pasti Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan untuknya. Kalau istrinya tidak dia penuhi hak suaminya di kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuknya dengan hal yang lebih baik di negeri akhirat. Jelas ya? Demikian juga seorang istri. Kalau dia berada di rumahnya, maka yang paling utama yang dia fikirkan itu adalah bagaimana dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian dia maksimalkan di dalam memenuhi dari hak-hak suaminya. Kalau suaminya kurang memperhatikan dirinya, ada hak dari istrinya yang dia terlantarkan, maka yakin sepanjang dia ikhlas, dia yakin seorang istri dia tahu bahwa dia melayani suaminya, dia penuhi dari hak-hak suaminya, kewajiban dia terhadap suaminya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di kehidupan dunia suaminya tidak memenuhi hak-hak dari istrinya, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan di kehidupan dunia ini. Jadi yang lebih utama yang harus dia pikirkan terlebih dahulu adalah bagaimana dia berupaya maksimal dalam menunaikan dari kewajibannya. Istri dan suami itu yang dia pikirkan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, wa zaujul muslimu yataqarrabu ila Allah bi ada'i haqqi zaujatihi alaih. Dan seorang suami yang muslim, diingatkan ya, kalau kita sebagai suami muslim, maka ketika kita menikah, niat kita untuk beribadah. Agar kita semakin tenang, semakin nyaman, tertata dari kehidupan kita, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita untuk menikah, menunaikan ibadah. Kita semakin termotivasi, semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menikah mungkin banyak hal-hal yang melalaikan kita. Bahkan mungkin menjatuhkan kita ke dalam dosa dan maksiat. Tapi ketika kita menikah, hal-hal tersebut bisa kita tinggalkan. Jelas ya? Maka ini adalah hal yang utama. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami yang muslim, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak-hak dari istrinya. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga itu banyak dari pintu-pintu ibadah yang terbuka. Baik dia seorang istri ataupun dia suami. Begitu juga anak-anak. Banyak pintu-pintu ibadah. Istri ketika dia melayani suaminya, walaupun hal tersebut mungkin hal yang sederhana sekali, kecil. Dia siapkan minum, dia buatkan kopi misalnya untuk suaminya sebelum berangkat kerja, dengan niat bahwasanya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan pelayanan dia terhadap suaminya, maka pasti di balik hal tersebut ada pahala yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk istri tersebut. Demikian juga seorang suami. Ketika dia menunaikan hak-hak dari istrinya dengan dasar bahwa hal tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia di dalam hal itu, dia tunaikan hak istrinya, maka pasti dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari seorang suami yang dia pandai dalam melihat dari peluang-peluang ibadah di dalam kehidupan rumah tangganya. Berbeda ya dengan para suami yang bahkan mungkin tidak terfikir di dalam hatinya bahwa dia menikah untuk supaya lebih baik dari ibadahnya. Ada yang sekedar menikah karena mungkin sudah tuntutan keluarga. Sudah sering ditanya sama keluarganya kapan menikah. Akhirnya dia menikah tanpa ada persiapan. Tanpa ada bekal dari ilmu agama. Atau mungkin karena terpengaruh dengan kawan-kawannya. Sehingga mengharuskan dia untuk
menikah. Atau sekedar untuk menghilangkan dari pikiran-pikiran jeleknya. Kalau saya menikah, mungkin saya bisa lebih fokus untuk berpikir pada hal-hal yang sifatnya positif. Bagus ya, tapi alangkah baiknya kalau dia dasari hal tersebut karena ada niat ibadah, ikhlas. Dia jujur menikah untuk membatasi dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Agar dia semakin bersemangat, semakin nyaman di dalam dia beribadah. Semakin banyak kebaikan yang bisa dia dapatkan. Itu ciri dari suami yang solih dan istri yang salihah. Selalu dari prioritas yang dia pikirkan di kehidupan dunia ini adalah negeri akhirat. Dia berupaya untuk dekatkan istrinya, anak-anaknya, selalu berpikir bahwa kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Pasti terbatas. Tujuan kita hidup untuk negeri akhirat. Ini kan jarang kalau kita perhatikan. Di rumah-rumah dari kaum muslimin, seorang kepala keluarga ada yang memberikan nasihat kepada anak dan istrinya untuk hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Ini jarang, mungkin bahkan sedikit sekali. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ketertarikan untuk belajar sunnah lebih serius. Maka ini nikmat. Kita tahu bahwa kita harus belajar. Jelas ya? Sekali lagi saya ingatkan bahwa bekal yang paling utama untuk seorang muslim dan muslimah ketika dia menikah adalah ilmu agama. Terlalu banyak dari orang-orang yang mengandalkan harta, ketampanan. Ketika dia menikah, dia andalkan nasabnya, keluarganya. Pernikahannya itu tidak berlanjut lama. Jelas ya? Dan ini banyak. Bahkan dijadikan tontonan di tengah masyarakat. Belum lama menikah, berpisah. Padahal kalau dilihat dari sisi harta, dia punya. Dilihat dari ketampanan, dilihat dari keluarganya, bagus. Tapi karena tidak ada ilmu agama. Nah, kita seorang muslim dan muslimah, ketika kita menikah, maka niatkan bahwa kita niatkan untuk semakin merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah menikah, harus dirasakan banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Bahwa dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia justru semakin jauh, semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah menikah, maka hati-hati. Itu harus selalu dia pertanyakan pada dirinya. Jelas ya? Jangan sampai ketika dia sudah menikah, bukan ibadahnya yang bertambah. Bukan dia semakin rajin untuk belajar menuntut ilmu. Bukan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi semakin jauh, semakin lalai. Nah, ini harus dia perhatikan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, yuaddi haqqaha. Harus dia tunaikan dari hak istrinya. Li'annahu ra'in 'alaiha. Karena suami itu adalah pemimpin terhadap istrinya di tengah keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu prinsipnya di dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki itu dia pengayom untuk para wanita. Dia pemimpin untuk para wanita. Dia suami, dia pemimpin untuk istrinya. Kemudian kata beliau, dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kullukum ra'in. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap dari pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam, kepala negara, dia adalah pemimpin pada wilayah yang umum. Wilayah yang lebih luas. Dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Tentang rakyat yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang lelaki,
Dia pemimpin pada wilayah yang khusus di tengah keluarganya. Dan dia akan ditanya di negeri akhirat tentang kepemimpinannya. Bagaimana anak dan istrinya. Apa yang terjadi di tengah keluarganya. Kalau dia biarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, dia tahu hal tersebut, dia biarkan, dia sepelehkan, maka dia juga akan menanggung dari dosanya. Apalagi kita di masa ini ya. Terlalu banyak dari kerusakan-kerusakan di media sosial. Mungkin ada seorang suami yang dia kerja di pagi hari. Mungkin anak-anaknya masih tidur, dia sudah keluar rumah mencari nafkah. Dia pulang mungkin hampir matahari tenggelam. Tidak sempat berbicara, berkomunikasi dengan anak dan istrinya, makan, istirahat, tidur. Mungkin seperti itu terus kegiatannya sehari-hari. Dia lewati hari-harinya itu tanpa ada percakapan, komunikasi antara dia dengan anak dan istrinya. Tidak pernah dia berikan nasihat, tidak pernah dia tegur dari anak-anaknya, tidak pernah dia memberikan dari teguran-teguran nasihat untuk anak dan istrinya. Ini bukan contoh dari seorang suami yang benar di dalam kehidupan rumah tangga. Bukan suami yang soleh. Harus dia tahu apa yang dilakukan oleh anak dan istrinya. Karena pada wilayah kehidupan rumah tangganya, wilayah yang khusus itu di bawah tanggung jawabnya. Ini kalau seluruh masyarakat sadar akan hal ini, itu kehidupan di sebuah negara itu pasti akan baik seluruhnya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Teman-teman, kawan-kawan kita yang mengenal sunnah. Bagaimana mereka memposisikan diri sebagai sosok seorang suami yang solih di tengah keluarganya. Dia berikan nasihat kepada anak dan istrinya. Dia lihat, dia perhatikan anak-anaknya. Jangan sampai terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Kalau seluruhnya seperti itu, maka pasti akan tercipta kehidupan negara yang baik. Yang mereka pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jelas ya? Karena wilayah khusus kehidupan rumah tangga itu adalah miniatur dari kehidupan sebuah negara. Kalau baik dari keluarga itu, tiap keluarga memperhatikan dari agamanya, mereka berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari dosa dan maksiat, seluruhnya seperti itu, maka dengan sendirinya akan tercipta dari masyarakat yang memiliki kesadaran yang mereka hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan berbagai kesalahan, dosa dan maksiat, pelanggaran, kezaliman. Jelas ya? Hanya saja peringatan-peringatan atau nasihat-nasihat hal-hal yang seperti ini terkadang kurang diterapkan di tengah masyarakat, di dalam keluarga. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, "Farrajulu salih ya'lamu annahu qad istur'iya hadhihi zaujah." Maka seorang suami yang saleh, dia harus mengilmui, dia harus yakin bahwasanya dia telah diberikan amanah di dalam kehidupan rumah tangganya. Ada istri yang harus dia penuhi dari hak-haknya. Ada tanggung jawab dia terhadap anak dan istrinya. Wa annahu mas'ulun anha. Bahwasanya dia pasti akan ditanya tentang istrinya. Fa yajahiru nafsahu fi nushi laha wa adai ya'lamu anna dzalika min taqwallah. Maka hendaknya dia memberikan motivasi kepada dirinya untuk selalu memberikan nasihat kepada istrinya. Dan dia harus menunaikan apa yang dia tahu, bahasanya hal tersebut bisa mendekatkan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian kata beliau, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha fin nisa. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala fin nisa, tentang para istri, para wanita. Jelas ya? Hati-hati kalian dari menelantarkan para istri.
para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, ar-rajulus salih yuaddi haqqa zawjatihi alaih. Li'annahu ya'lamu annaha wasiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yakhsha wa yakhafu ay yudayya wasiyatan awsa biha habibuhu wa rasuluhu wa qudwatuhu sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala habibuna istausu bin nisa'i khaira. Kata beliau, hafizallahu taala, ar-rajulu salih, lelaki yang salih, suami yang salih, pasti dia akan menunaikan hak istrinya yang merupakan kewajiban dia terhadap istrinya. Kalau dia suami yang saleh, pasti dia akan perhatikan hal tersebut. Ada kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap istrinya. Li'annahu ya'lamu anha wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia tahu bahasanya hal tersebut adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu harus dia tunaikan dari hak-hak istrinya. Itu merupakan kewajiban suami terhadap istri. Wa huwa yakhsha wa yakhafu. Dan dia takut, khawatir untuk dia menelantarkan wasiat tersebut. Jelas ya? Jangan dia terlantarkan. Karena ini wasiat dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata beliau, istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kalian untuk para wanita dengan kebaikan. Harus diperhatikan. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, ar-rajulu salih al-mubarak yuaddi haqqa zawjatihi. Li'annahu ya'lamu annaha amanatun indahu mimman minallahi min rabbis samawati wal ard. Kata beliau, hafizallahu taala, ya seorang lelaki yang salih, suami yang banyak kebaikan dan keberkatannya, maka dia pasti akan menunaikan hak istrinya. Karena dia tahu bahwasanya hal tersebut adalah amanah yang harus dia tunaikan. Dari siapa amanah tersebut? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Rabb as-samawati wal ard. Jelas ya? Harus dia pahami hal tersebut. Jadi ya suami yang soleh, dia harus perhatian terhadap istrinya. Dia memiliki tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Jangan dia terlantarkan istrinya, keluarganya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tersebut hati-hati dari menelantarkan keluarga. Harus dia dekat dengan anak dan istrinya. Dia selalu memberikan dari nasihat, wejangan untuk mereka agar selalu berada di atas ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata beliau,
hafidhallahu ta'ala, az-zawjul muslimul mubarak la yuaddi haqqa zawjatihi ala sabilil muqabalah, bal yuaddi al-haqqa alladhi alayhi li'annahu mas'ulun amma humila baina yaday rabbih subhanahu wa ta'ala. Seorang suami yang muslim al-mubarak la yuaddi haqqa zawjatihi ala sabilil muqabalah. Dia tidaklah menunaikan hak dari istrinya itu karena istrinya memperhatikan hak-hak dirinya, bukan karena sekedar balasan saja. Kalau dia perhatikan hak-hak istrinya itu karena istrinya juga memperhatikan hak dirinya, bukan sekedar hal tersebut. Bal yu'addil haqqal ladzi alaihi li'annahu mas'ulun amma hummila baina yaday rabbih subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia harus tunaikan dari hak-hak tersebut, kewajiban dia sebagai seorang suami, karena dia yakin bahwa pasti dia akan ditanya dari apa yang dibebankan terhadap dirinya di hadapan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya bukan sekedar karena istrinya itu menunaikan juga hak dirinya, akhirnya dia juga menunaikan hak-hak dari istrinya, bukan sebatas hanya hal tersebut. Tapi ya harus dia tahu bahwa dirinya pasti di negeri akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diwajibkan pada dirinya terhadap hak dari istrinya. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, walidha yanbaghi alaina ma'asyiral rijal an nata'allama huquqa zawjatina wa an nu'allima abna'ana dhalik linu'addiyal amanata wal wajibata alaina. Oleh karenanya semestinya lah kita, wahai sekalian para lelaki, agar kita mengajarkan hak-hak, menunaikan hak-hak istri, harus kita tahu, harus kita pelajari, sehingga kita ajarkan hal tersebut kepada anak-anak kita, agar kita bisa menunaikan amanah yang wajib ini, yang merupakan tanggung jawab kita seluruhnya. Jelas ya? Min haqqi zaujati ala zaujiha ayunfiqa 'alaiha bima jarratil 'adatu bihi. Dari hak seorang istri terhadap suaminya, kewajiban suami, hendaknya dia memberikan infak kepada istrinya, memberikan nafkah dengan apa yang adat itu berjalan di atasnya, sesuai dengan kebiasaan. Apa yang sudah menjadi kebiasaan pada umumnya, hajat, kebutuhan ya seorang istri, yang jelas hal tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam, maka dia tunaikan dari hak istrinya. Dia berikan nafkah. Kemudian yang berikutnya, dia juga memberikan makan kepada istrinya. Dia perhatikan makanannya. Wa yakswa idaktasa. Dan juga dia berikan dari pakaian yang layak
untuk istrinya. Al-matlubu minar rajuli ayunfiqa ala zaujati wa yut'ima zaujata bima jarratil 'adatu bihi min ghairi israfin wala taqtirin. Fala yabkhalu 'alaiha bima 'indahu duna ma jarrat bihi al-'adatu. La yaziduha fawqa ma yutiq fawqa ma jarrat bihi al-'adah. Kata beliau hafizahullah taala, dari hak istri yang hendaknya ditunaikan oleh seorang suami, yang dituntut darinya, dia memberikan nafkah terhadap istrinya. Apa yang sudah menjadi kebiasaan pada umumnya, misalnya berlaku di tengah masyarakat, bahwa hal tersebut sudah teranggap memberikan nafkah, maka itu sudah cukup, tanpa berlebihan, dan tanpa dia kurangi dari hajat dan kebutuhan istrinya. Tidak ada ketetapan bahwa misalnya suami harus memberikan uang misalnya dengan jumlah tertentu setiap bulannya. Itu tidak ada ketetapan hal tersebut. Jelas ya? Kalau ada misalnya seorang suami, dia berikan istrinya per bulan dengan jumlah uang tertentu misalnya, maka itu kebaikan dari suami. Tapi itu bukan dari hal yang sifatnya wajib seperti itu. Jelas ya? Seorang suami dia berikan dari nafkah untuk istrinya sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Sesuai dengan adat, kebiasaan masyarakat. Kalau sudah dianggap memenuhi kebutuhan hajat, maka itu sudah cukup. Tanpa dia berlebihan dan tanpa dia kurangi. Tanpa dia menzalimi dari istrinya. Dia berikan makan juga demikian. Dengan makanan yang sudah teranggap dari kebiasaan, dari adat di sebuah masyarakat misalnya, itu sudah dianggap dari makanan yang layak, maka selesai dari tanggung jawab seorang suami. Kalau ada hal yang lebih misalnya dia berikan, itu kebaikan dari suami. Istri tidak boleh dia tuntut dari hal-hal yang di luar kemampuan dari suaminya. Min ghairi israfin wala taktirin. Jangan dia berlebihan, jangan dia boros dalam hal tersebut. Dan jangan pula dia kurangi dari hak istrinya. Dia berikan sesuai dengan porsinya. Apa yang sudah menjadi kebiasaan. Jangan dia kikir dalam hal tersebut untuk menunaikan tanggung jawab dia kepada istrinya. Apa yang ada di sisinya kalau dia miliki, jangan dia tahan. Dia berikan istrinya. Sesuai dengan kebutuhannya, hajatnya. Jelas ya? Maka ini dari sifat seorang suami yang solih, yang hendaknya selalu diperhatikan, ditunaikan dari hak-hak istrinya. Dia perhatikan dari tempat tinggalnya, kemudian nafkahnya secara zahir dan batin, itu dia tunaikan. Pakaiannya dilihat, pakaian-pakaian yang syar'i. Kalau istrinya minta untuk dibelikan pakaian, maka dia usahakan bahwa pakaian yang dipakai oleh istrinya itu ketika dia keluar, pakaian yang syar'i. Jangan dia berikan pakaian-pakaian yang bisa menampilkan atau membuka dari auratnya. Jelas ya? Ini harus dia perhatikan. Di dalam riwayat yang disebutkan dari Nabi Muhammad SAW,
Beliau berkata, yaqul walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka untuk mereka yang merupakan kewajiban bagi kalian adalah memberikan rizki kepada mereka dan juga memberikan pakaian bil ma'ruf, ya, hal yang baik. Jelas ya? Secara kebiasaan itu sudah memenuhi dari hajatnya. Maka itu sudah cukup tanpa dia berlebihan dan tanpa dia kikir dalam hal tersebut. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, min haqqi zaujati ala zaujiha ayyuhsina ilaiha bi kulli ma jarratil 'adatu annahu isanun ila zaujati mimma la yukhalifu syar'a rabbil alamin. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, dan dari hak seorang istri terhadap suaminya, ini kewajiban suami, hendaklah dia berbuat baik kepada istrinya dengan apa yang dianggap kebiasaan bahwasanya hal tersebut adalah perbuatan yang baik. Dilakukan hal itu kepada istrinya. Mimma la yukhalifu syar'a rabbil alamin, dengan apa yang tidak menyelisih syariat dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di tengah masyarakat itu dianggap sebagai ya kebaikan, maka ya seorang suami dia perlakukan istrinya dengan hal yang demikian. Selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dianggap baik di tengah masyarakat, maka dia lakukan hal itu. Dia bersikap, bersifat di hadapan istrinya dengan hal tersebut. Dia tunaikan dari hak-hak istrinya sepanjang hal itu tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya tadi kita ya sudah sebutkan ya. Yang pertama tadi dari hak istri terhadap suaminya, dia berikan makan, minum, kemudian dia perhatikan pakaian dari istrinya, diberikan nafkah. Kemudian yang berikutnya, dia berupaya untuk selalu berbuat baik kepada istrinya. Itu sudah menjadi hak seorang istri terhadap suami. Harus dia diperlakukan dengan cara yang baik. Jelas ya? Ini nanti akan ya kita lanjutkannya pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin sampai sini dulu. Ya, semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur atas nikmat, bersabar atas ujian dan cobaan, dan selalu bertaubat istighfar kepadanya ketika kita terjatuh dalam dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanallah, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.